Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purwakarta. Perkenalkan, nama saya Uman Gunawan SPD dari SMK Negeri Jatiluhur Purwakarta. Perkenalkan, nama saya Dian Fitriani dari SMP Negeri 3 Campaka. Perkenalkan, nama saya Fitriani Nurlaila SPD MMPD dari PTD SD 8 Negeri Kalen. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching supervisi akademik. Dalam kesempatan kali ini, kami terbagi menjadi 3 peran. Pertama sebagai pengamat, kedua sebagai coach, dan ketiga sebagai coach. Selamat Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Uman. Selamat siang juga Bu Fit. Apa kabarnya Pak Uman? Sehat Bu, sehat. Alhamdulillah ya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai pengamat dari kegiatan coaching di siang hari ini, yaitu Bapak sebagai coach akan diamati oleh saya sebagai pengamat ya. Nah, sebelum kita melalui proses saya sebagai pengamat akan melihat proses coaching dengan coaching ya. Yaitu saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaiannya ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan harapan saat saya observasi. Ada beberapa prinsip coaching yang harus Bapak ketahui ya, yaitu 1. Kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini ada kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Uman, dan mendengarkan dengan teknik rasa. Nah, selain itu ada beberapa penerapan alur tirta yang harus Pak Uman laksanakan sebagai coaching ya, yaitu tujuan, adanya identifikasi masalah, terus rencana aksi Pak Uman, dan tanggung jawab. Nah, semua akan dijadikan acuan dalam mengamati sebelum memulai coaching ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Uman. Apakah sudah siap Pak Uman? Siap Bu. Ya, yang pertanyaan pertama, kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan oleh Pak Uman? Oke, yang pertama adalah tentang pendengar aktif, yang kedua adalah tentang pertanyaan berbobot. Ya, gitu ya Pak Uman ya. Betul. Ya. Yang kedua, bagian mana yang secara spesifik yang akan dikembangkan nanti pada saat coaching? Sepertinya dari pertanyaan berbobot Bu, karena mungkin saya bisa mengetahui cara membuat soal yang bisa bagus, Ya. sesuai valid dan reliabilitas gitu. Oh, Soalnya ya. itu bisa dimengerti lah. Ya, jadi soal yang bisa dimengerti ya, berbobot ya. Bagus. Yang ketiga, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Oke, penilaian saya mungkin kalau dari skala ya adalah skala 8 Bu. Posisinya kalau dari 1 sampai 10, mungkin saya akan mengembangkan ke skala 8. Seperti itu. Dan skala 8 ya. Terus yang keempat, yang terakhir, apa sih harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Oke, jadi harapan itu adalah mungkin kita bisa, saya sendiri dari mungkin coach itu bisa menjadi lebih baik, Ya. banyak ilmu, banyak ide-ide yang muncul untuk memaksimalkan untuk supervisi akademik Bu. Ya. Ya. Ya, bagus ya Pak ya. Nah, saya
akan di sini mengamati ya yang akan Bapak laksanakan sebagai coach terhadap Koci ya. Mangga dipersilahkan Pak. Siap, terima kasih Ibu. Halo, sehat Bu Dian? Alhamdulillah Pak, sehat. Bagaimana Bapak juga sehat? Alhamdulillah, sampai saat ini saya sehat. Ada apa nih Bu? Bertemu saya ada apa nih? Iya Pak, ada yang mau saya bicarakan terkait pembelajaran saya di kelas. Oke, siap. Begini Pak, saya kan mengajar matematika ya, Bapak juga tahu. Nah, ada sedikit permasalahan di kelas. Ternyata anak-anak itu masih kurang menguasai materi perkalian dan pembagian, begitu Pak. Oke, kira seperti itu ya Bu. Kira-kira nih reaksi Ibu sendiri melihat kondisi seperti itu bagaimana? Saya kaget juga sih Pak, melihat kondisi anak-anak saya di kelas belum menguasai perkalian dan pembagian. Padahal kan waktu di SD itu mereka sudah dikenakan perkalian dan pembagian. Malah seharusnya di SD itu mereka harusnya menguasai, begitu ya Pak. Karena biasanya kan ada takaran kalau di SD, jadi harus hafal di luar kepala, gitu Pak. Selanjutnya nih Bu Dian, kira-kira kondisi ideal seperti apa nih yang Bu Dian harapkan? Kalau harapan saya memang semua anak-anak di kelas dari kelas 7A sampai kelas 7C itu harusnya menguasai sih Pak, harus menguasai perkalian dan pembagian, apalagi itu kan konsep dasar dari pelajaran saya ya, pelajaran matematika gitu. Oke, bagus sekali Bu Dian. Terus begini Bu Dian nih, kira-kira Bu Dian punya rencana nggak ke depan pengembangannya setelah lihat kondisi seperti itu? Menurut saya sih seharusnya mungkin yang akan saya nanti lakukan akan mengasesmen awal dulu anak-anak mungkin ya sebelum memulai pembelajaran. Jadi diagnostik awal begitu Pak. Saya akan memberi materi perkalian dan pembagian. Jadi sampai mana anak-anak itu paham dan menguasai materi tersebut. Lalu setelah itu mungkin asesmen yang saya lakukan tadi, saya akan koordinasikan dengan orang tua murid. Jadi supaya mereka mengetahui hasil daripada asesmen tersebut, agar orang tua murid juga bisa mendidik anaknya juga di rumah untuk mengoperasikan perkalian dan pembagian tersebut. Oke, baik Bu Dian. Kalau saya cermati tadi Ibu punya rencana bagus sekali nih Bu Dian. Iya. Cuma nih kira-kira nih kalau ada peningkatan pengembangan itu kalau dari skala nih 1 sampai 10 kira-kira nih ditaikan berangka berapa nih pengembangan itu? Kalau menurut saya anak-anak di kelas itu ada dalam skala 7 sampai 8 lah begitu Pak. Masih 70% 80% yang menguasai perkalian dan pembagian. Berarti mau ditaikan ke angka? Kalau seharusnya sih seluruhnya, jadi 10 angka 10 lah Pak gitu yang saya harapkan. Oke, baik, saya bagus sekali nih Bu Dian tentang rencananya ke depan. Mudah-mudahan terkabul ya, tercapai ya Bu Dian ya. Terus gini, yang pertanyaan selanjutnya adalah begini Bu Dian, kira-kira perasaan apa nih yang muncul sekarang nih setelah tahu rencananya seperti apa, masalahnya seperti apa yang ditemukan, kemudian mencoba mencari solusi. Kira-kira perasaannya sekarang agak lega atau bagaimana nih? Alhamdulillah sih ya Pak, setelah bercerita dengan Bapak, sekarang sudah agak lega gitu Pak. Jadi mungkin nanti yang akan saya lakukan adalah seperti itu yang tadi saya katakan, mengasesmen awal siswa terlebih dahulu dan kalau bisa supaya ada bantuan dari orang tua siswa begitu untuk mengajari anaknya di rumah. Oke, selanjutnya Bu Dian begini, kira-kira ke depannya untuk mensukseskan rencana Bu Dian itu, Bu Dian memerlukan nggak mungkin kolaborasi atau kerjasama atau bantuan dari siapa? Itu sangat saya perlukan Pak untuk mengobservasi saya sejauh mana pekerjaan saya selesai gitu ya Pak. Apalagi saya kalau bisa nanti saya ingin ada tutor sebaya dari anak-anak. Jadi anak yang sudah menguasai perkalian dan pembagian itu bisa menjadi tutor sebaya untuk temannya nanti. Baik, terima kasih sekali Bu Dian. Ya, mudah-mudahan rencana ke depan bisa dilaksanakan ya Bu Dian ya. Iya, Pak. Mungkin Amin.
Itu ya, terima kasih Brian sudah berbagi cerita dengan saya di sini. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang didapatkan Brian ini bisa ditularkan juga nih buat teman-teman, solusi-solusinya kalau nanti kecapai ya. Iya. Gitu ya. Mudah-mudahan Pak ya. Terima Oke, kasih terima banyak kasih, ya Pak Brian. Uman. Sama-sama Brian. Terima kasih. Selamat sore Pak Umar. Selamat sore Bu. Alhamdulillah ya, setelah saya mengamati coaching hari ini, saya sudah bisa menilai dengan baik ya hasil dari coaching Pak Uman menjadi coaching tersebut ya. Ada beberapa pertanyaan Pak setelah supervisi yang dilaksanakan oleh Pak Uman. Bisa dimulai? Siap Bu, mulai. Ya. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang telah Bapak laksanakan? Oke, kalau menurut saya performa yang saya dapatkan atau saya punya adalah cukup bagus, cukup sesuai Bu, karena mungkin kompetensi saya dengan merujuk kepada teknik rasa dan alur tirta, bahkan di situ saya berfokus kepada dua, satu adalah tentang fokus atau present, dan yang kedua adalah tentang pertanyaan yang berbobot itu. Ya, bagus ya Pak ya. Pertanyaan kedua, apa yang membuat Bapak bisa menilai sedemikian Pak? Oke, karena ketika saya tadi mengcoaching Ibu, jadi saya itu melihat pertanyaan saya itu cukup mengena, satu di situ, kedua adalah teknik teknik jalur tirtanya saya capai, pertama dari P-nya tujuan saya paparkan, kedua adalah rencananya muncul di situ, dan juga di situ ada yang ketiga itu adalah tirta, tanggung jawabnya pun ada. Terus muncul semua di 4 alur tirta itu bisa tercover semua gitu. Iya, Pak ya. Yang pertama adalah tujuan, Ya. identifikasi, terus Rencana. yang ketiga adalah rencana, dan yang keempat adalah tanggung jawab ya Pak ya. Betul. Nah, selanjutnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, Mak. Ya, saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan coaching, yaitu Bapak melakukan coaching sangat bagus ya Pak ya. Itu sudah sesuai dari hasil yang tinggi menurut saya dari standar yang kita ajukan ya, atau kita rujuk ya. Nah, seperti itu. Jadi nilainya hasilnya bagus Pak. Siap Bu, terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana pendapat Bapak mendengar hasil Bapak itu cukup bagus gitu? Ya, alhamdulillah Bu, saya senang dan mudah-mudahan menjadi motivasi ke depan gitu. Iya, ya, semoga dapat melanjutkan dengan pengamatan yang sesuai ya Pak ya. Yang belum sesuai harus sesuai. Terus sekarang saya akan mengajukan lagi pertanyaan, rencana tindakan untuk selanjutnya seperti apa yang akan Bapak laksanakan? Oke, mungkin rencana tidak lanjut ke depan adalah saya akan mencoba meramu untuk mengcoaching lebih baik, terutama urutan tirtanya harus sesuai, teknik rasanya sesuai, termasuk kompetensi coachingnya pun tercover gitu, tentang kemandirian, kreatifnya, bahkan tentang penggalian potensinya gitu. Iya, bagus ya Pak ya. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang oleh Bapak yang Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini bisa dilanjutkan kapan saja ya Pak ya, kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja ya Pak ya, yang memang yang bisa dibantu ya Pak ya. Lalu bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatat ke dalam formal supervisi akademik ya Pak ya. Nah, seperti itu. Nah,
Terus bagaimana proses siklus pertama di dalam akademik, supervisi akademik ini selesai Pak? Siklus pertama, kedua, dan siklus ketiga. Terus rangkaian percakapan coaching ini diamati dengan baik oleh saya dan Bapak dapat melaksanakannya lebih baik lagi ya Pak ya ke depannya. Ya, cukup ya pertanyaan dari saya ya Pak ya sebagai pengamat ya, hasilnya tinggi ya Pak ya. Semoga kedepannya proses coaching dalam kegiatan coaching selanjutnya lebih baik lagi ya Pak ya. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Ya.